adalah penampakan sisi kiri masjid yang terlihat kurang terawat, agak kotor dan dekil lantai-lantainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Agus Win Purbalingga. Saat ini saya di Masjid Agung Atin, Jakarta Timur. Saya mengajak sahabat semua untuk berjalan-jalan melihat kondisi Masjid Agung Atin saat ini. Dahulu Masjid Atin adalah salah satu di antara dua masjid megah di kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Masjid lainnya adalah Masjid Diponegoro. Masjid yang mulai dibangun pada April 1997 ini menempati area tanah seluas 70.000 meter persegi dengan kapasitas sekitar 9.000 orang di dalam masjid dan 1.850 orang di selasar tertutup dan basah. Namun kondisinya sekarang agak berbeda. Walaupun tidak terlalu parah, Masjid Agung Atin saat ini memang sedikit butuh perhatian. Ada hal-hal kerusakan walaupun tidak pada bangunan inti. Di selasar, di taman, banyak kerusakan-kerusakan walaupun tidak terlalu masif. Namun sedikit besar berpengaruh pada kemegahan, kewibawaan Masjid Agung Atin. Lantai terlihat kumuh, tembok-tembok terlihat kusam, rumput-rumput liar mulai meninggi, seperti kurang terawat. Bahkan di sebelah kanan pintu masuk masjid terdapat genangan air curahan dari kamar mandi yang merembes keluar. Saya sendiri kurang tahu persis kondisi keadaan ini mulai kapan. Yang jelas keberadaan saat ini jauh berbeda ketika saya pertama kali berkunjung ke Masjid Atin. Masjid Atin beralamat di Jalan Taman Mini 1 nomor 3 RW 3 Pinang Ranti, Kecamatan Makassar, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Masjid Atin selesai dibangun pada tahun 1999 dan dibuka secara umum pada tanggal 26 November 1999. Nama Atin diambil dari salah satu surah dalam Al-Quran yang merupakan wahyu ke-27 yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW atau surah ke-9 dalam urutan penulisan Al-Quran. Nama surah itu adalah Atin, yang berarti sejenis buah yang sangat manis, lezat dan penuh gizi. Buah ini dipercaya mempunyai manfaat yang banyak, baik sebelum matang maupun sesudahnya. Selain diinspirasi dari surah Al-Quran,
Pemberian nama Atin sebenarnya juga merupakan upaya untuk mengenang jasa-jasa istri mantan Presiden Soeharto yang bernama Ibu Tin atau lengkapnya Hajah Fatimah Siti Hartinah Soeharto. Memang pendirian Masjid Atin sejak awal merupakan usaha anak cucu Presiden Soeharto untuk mengenang ibu atau nenek mereka. Pendirian masjid itu terlaksana berkat bantuan Yayasan Ibu Tin Soeharto yang merupakan yayasan milik anak keturunan Ibu Tin Soeharto. Oleh karenanya, nama Atin tentu dimaksudkan sebagai doa dan perwujudan rasa cinta yang tulus dari anak cucu kepada ibu nenek mereka. Arsitektur Masjid Atin mempunyai keunikan dan kekhasan tersendiri, baik dari segi arsitektur bangunan, hiasan, ornamen, maupun desain dalam dan luar ruangannya. Arsitek masjid ini adalah Fauzan Nu'man dan Ahmad Nu'man. Fauzan merupakan anak dari Ahmad Nu'man. Gaya arsitektur masjid ini berusaha menonjolkan lekukan bentuk anak panah pada dinding di hampir semua sudut dan ornamen yang menghiasinya. Lekukan anak panah ini terlihat secara jelas pada bagian muka masjid dan arah pintu masuk. Dengan begitu, wisatawan yang berkunjung ke masjid ini akan dapat melihat dengan leluasa lekukan-lekukan panah yang ditampilkan sebelum memasuki ruang dalam masjid. Pada bagian muka masjid terdapat taman luas dengan pepohonan rindang yang mengitari plaza berbentuk lingkaran yang terbuat dari marmer berwarna krem. Dari plaza menuju arah muka masjid terdapat jalan lain yang terletak di kanan kiri plaza. Bagian muka masjid tersebut secara terinci menampilkan 3 lekukan anak panah yang bagian tengahnya didominasi dengan warna abu-abu. Motif yang ditampilkan pada lekukan berbentuk anak panah ini sepintas menyerupai lebaran bunga. Karena dihiasi oleh sejumlah gambar bermotif bunga di tengahnya. Selain 3 lekukan berbentuk anak panah tersebut, juga terdapat 2 lekukan anak panah lagi pada sisi kanan dan kiri dinding masjid. Selain itu juga tampak dari bagian muka masjid sebuah kubah utama yang diapit oleh 4 kubah kecil. Pada bangunan kubah-kubah kecil ini juga dipenuhi lekukan berbentuk anak panah yang lebih tinggi dan runcing. Mencoloknya lekukan, konstruksi, dan ornamen yang berbentuk anak panah pada tiap bagian masjid ini memberikan gambaran bahwa rancang bangun Masjid Atin didesain seminimal mungkin untuk mengekspos elemen estetis terputus dengan mengedepankan gerakan geometris yang terus tersambung seperti gambar dalam sudut masing-masing anak panah yang saling berhubungan. Bentuk anak panah ini memiliki makna agar umat manusia tidak pernah berhenti mensyukuri nikmat Allah seperti terlukis dalam bentuk anak panah, mulai dari titik awal hingga titik akhir. Kekhasan lain yang terdapat pada masjid ini adalah pintu masuk utama masjid yang terdiri dari 2 dinding tanpa daun pintu. Pintu masuk ini juga berbentuk seperti anak panah. Setelah melewati pintu utama, pengunjung akan disuguhi kolam air mancur yang pada bagian pinggirnya dapat berfungsi sebagai tempat duduk para pengunjung. Namun sayang, saat saya berkunjung, kolam air mancur tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tempat wudhu yang disediakan di dekat kolam air mancur juga terkesan kotor, namun saya tidak sempat mengambil gambarnya. Namun untuk MCK dan tempat wudhu di dalam masih terjaga
kebersihannya. Masih terawat, hanya saja terasa agak pengap dan temaram karena lampu tidak dinyalakan semuanya. Mungkin penghematan ya. Jadi selain pengunjungnya tidak banyak, juga karena mungkin kondisi satu lain hal yang saya tidak paham. Selain ruang-ruang tertutup ini, area lantai dasar masjid ini dikelilingi teras terbuka, di mana para pengunjung dapat dengan leluasa melihat ke arah taman. Lantai dasar masjid ini dikelilingi oleh tangga-tangga sebagai jalan menuju ke arah lantai 1 melalui pintu utama. Para pengunjung dapat menggunakan 2 tangga utama dan sebuah eskalator pada sisi kanan menuju lantai 1. Alternatif lainnya, pengunjung juga dapat menggunakan 4 tangga lain yang juga terdapat di sudut kanan kiri masjid serta 1 tangga di bagian belakang masjid. Namun saat saya berkunjung, eskalator juga tidak difungsikan. Jalan untuk menuju ke lantai 2 juga terlihat kotor, seperti tidak disapu. Sedang arah ke lantai 2, pintunya juga ditutup. Ya, memang kondisi sedang sepi ya. Kondisi sedang sepi, jadi ruangan di lantai 1 pun terasa lega. Hanya terisi sedikit waktu kami melaksanakan ibadah sholat duhur berjamaah. Atap kubah, plafon, dan tulisan kaligrafi terlihat kusam. Mungkin perlu perhatian khusus yang belum dilakukan. Tapi untuk mihrab, berikut ornamennya, serta lantai utama, lantai 1 tempat untuk beribadah sholat masih cukup bersih dan terawat. Semoga saja kabut di atas Masjid Agung Atin segera berlalu, kalau memang ada kabut. Semoga apabila ada problem di atas Masjid Agung Atin juga berlalu, itu pun seandainya ada problem. Yang jelas sebagai umat, kita ingin keberadaan Masjid Atin kembali seperti dulu, menjadi tempat dakwah, tempat penyiaran Islam, kembali bersih, kembali terawat rapi, kembali memperlihatkan keagungannya sebagai tempat untuk dakwah, bersilaturahim, dan menyiarkan Islam. Akhirnya hanya sampai di sini perjumpaan kita. Jangan lupa selalu tonton, like, share, komen, dan yang terpenting adalah subscribe video-video dari channel Agus Win Purbalingga, supaya saya tetap terus bersemangat untuk memproduksi video-video yang lebih bagus lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.